sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia, kembali lagi di KBSA. Kamu beli saham apa? Di episode kali ini kita akan membahas pergerakan market seminggu kemarin dan mencari saham-saham yang masih berpotensi cuan untuk minggu depan. Kembali saya ditemani oleh Bapak Agung dari Investment Information Team Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Agung. Hai sahabat Mirai, apa kabar Alia? Nah, seperti halnya dengan market, kita lihat ya Pak, sejak sepekan kemarin IHSG kembali menguat dan menembus support walaupun hari ini ditutup melemah sedikit. Sebenarnya apa sih yang terjadi di market seminggu ini? Oke, seminggu ini market memang bergerak arahnya tren positif ya, disupport juga dengan berita-berita yang mendukung. Di sisi lain, secara teknikal juga memang menunjukkan tren market itu bergerak naik, menguji ke level mendekati level 5.200. Jadi secara average dari kemarin turun sama hari ini kurang lebih sekitar 1,3% ya. Market itu akumulasi masih positif. Dan asing secara keseluruhan kalau kita ikutin di pekan ini masih posisi sampai kemarin akumulasi masih net sell ya. Itu sekitar 187,39 billion. Dengan adanya trend up ini, ada news apa aja nih Pak yang menjadi fokus sepekan kemarin? Yang news sepekan kemarin itu kalau kita iniin yang viral banget pasti tentang merger ya, Bank BUMN Syariah. Itu ada 3 bank ya, selain BRI Syariah, terus Syariah Mandiri sama BNI Syariah. Ini juga menjadi berita positif untuk BRI sendiri. Dari satu pekan kemarin cukup bergerak naik ya, cuma di akhir pekan ini terkoreksi terus. Sisanya itu ada lagi masalah Omnibus Law gitu ya, walaupun banyak pertentangan dengan adanya demo-demo, tapi secara efek ini menjadi positif bagi para investor untuk menarik bisa investasi di Indonesia. Sisanya lagi di mining ya, signifikan banget kenaikannya itu. Selain dari harga komoditi, sama akan ada rencana pembuatan perusahaan baterai ya terbesar di kita untuk sebutannya EV ya, electric vehicle. Sambutan baik untuk pasar komoditas nikel di Indonesia yang ternyata menjadi pengekspor terbesar 27% dari pasar global di dunia. Kira-kira saham perusahaan apa aja nih Pak Agung yang bisa menjadi fokus kita? Ya, yang menjadi fokus atau perhatian ya dengan eksportir nikel kita terbesar di dunia sekitar 27%. Ya otomatis analis kita juga beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan spesifik mengenai saham Antam. Di situ diuntungkan juga tadi ya, di awal kita udah sempat sedikit sampaikan mengenai electric vehicle, dan kemungkinan yang bisa kita lirik berikutnya ada saham Vale ya, Inco. Itu juga bisa kita cermati untuk yang pembahasan materi ini. Selama satu pekan ini bisa kita lihat saham Bank Permata dengan kode BNLI ini menunjukkan pergerakan yang sangat signifikan, bahkan berpotensi menjadi unusual market activities. Sebenarnya ada news apa nih Pak di balik pergerakan saham BNLI ini? Ya, UMA ya, unusual market activity ini sebenarnya report dari pasar modal sendiri sih tidak ada menunjukkan pelanggaran. Cuma memang pergerakan dari saham BNLI tersebut sudah melonjak cukup tinggi ya, 110% dalam sepekan. Ini menjadi trigger dari bursa untuk menjalankan. Jadi melihat efek dari spekulasi rencana go private dengan Bangkok Bank ya. Jadi kepala pengawasan divisi pasar modal coba melihat ternyata tidak ada sehingga sekarang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap transaksi tersebut. Selanjutnya dikabarkan bahwa 2 perusahaan plat merah yaitu Garuda Indonesia dan Krakatau Steel akan menerima injeksi modal sebesar 11,5 triliun. Bagaimana nih Pak Agung dengan prospek kedua saham tersebut? Berprospek terhadap obligasi wajib konversi, kemungkinan dampaknya akan positif ya buat Garuda maupun Krakatau Steel. Itu dalam jangka pendek beberapa kita bisa lihat di market secara langsung. Tapi juga kita harus ikuti efek kedepannya akan ada konsekuensi
dari pengembalian sama resiko dilusi dari saham ini ya, karena dengan adanya konversi tadi. Nah, kalau dari sisi Garuda itu maksimal nilainya kurang lebih sekitar 8,5 triliun, dan untuk di Krakatau Steel itu nilainya sekitar 3 triliun. Nah, sepertinya nih ya Pak, bisa kita lihat bahwa asing kembali tampil di local market IHSG. Saham-saham apa nih Pak yang sedang dikoleksi oleh asing? Dalam Sabtu pekan ini sampai Kamis kemarin kalau kita ikutin, asing masih masuk di sisi finance, ini diburu masih di sektor perbankan. BRI sama BNI terpengaruh tadi di awal, ini sebagai induk dari BUMN syariah yang akan di-merger, jadi asing lebih memilih untuk masuk di sisi induk karena sebagai pengendali. Dan selanjutnya di saham MDKA, Merdeka Cooper, ini juga berpengaruh karena dengan kenaikan harga komoditas. Nah, yang pada KBSA waktu yang lalu kita juga pernah sampaikan untuk saham bull ya, Buana Listia, itu yang akan melaksanakan right issue senilai 400 per saham. Ini juga menjadi potensi trigger upside kurang lebih sekitar 26%. Makanya pergerakan kemarin cukup signifikan ya, kalau kita ikutin sampai akhir pekan ini lagi terkoreksi secara teknikal. Baik, selanjutnya nih, dengan berbagai news dan information yang terjadi seminggu ini, kira-kira saham apa nih Pak Agung yang masih berpotensi cuan? Ya, kalau diikutkan saham-saham topik up dari Mirai masih seperti yang lalu, itu kalau kita ikutkan masih di perusahaan-perusahaan konsumer, layanan kesehatan, dan komoditas itu CPO sama emas. Ya, sahamnya yang pasti ada di INDF, ICBP, Mika, HIL, KLBF, AALI, LSIP, dan UNTR. Tapi kalau kita cermati satu pekan ini, yang banyak YP buy itu ada di posisi tertinggi itu masih di saham Antam. Tadi juga udah disampaikan, kita ada penjelasan dari analis kita. Terus BRI Syariah, terus Bank Agro, ini juga sebagai anak usaha dari BRI Agro, terus induknya sendiri BRI, dan di farmasi ada KF, Kimia Farma, dan bank ada mengikut juga BBKP sama BNI yang ada dengan merger syariah. Satu lagi sektor komunikasi yang tidak ditinggal karena terpengaruh dari pandemi ini, sektor komunikasi masih menjadi pilihan. Baik, cukup banyak ya Pak Agung untuk pilihannya. Terima kasih atas news dan information-nya. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset Sekuritas untuk memilih saham-saham yang layak dikoleksi. Sampai jumpa di episode Kamu Beli Saham Apa selanjutnya. Happy cuan!